the chance to dream, you almost missed the dance, but never skipped a beat. Friends, sekarang ini Asti sedang berada di Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri yang dulunya, tuh, namanya itu tuh, Pusat Reaktor Atom Bandung. Nah, ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Di sini juga terdapat reaktor nuklir yang pertama. Nah, tujuannya tentunya untuk riset atau penelitian nuklir yang bertujuan untuk kesejahteraan nih. Mulai dari pertanian, kemudian kesehatan, pokoknya kesejahteraan masyarakat. Kalau mau tahu lebih detail, ikut Asti. Yuk. Wah, ternyata Asti lagi main-main ke reaktor nuklir di Bandung. Mungkin kalau mendengar kata nuklir, kita langsung ingat sama citra negatifnya sebagai senjata pemusnah massal dan perusak lingkungan. Salah banget, friends. Malah teknologi nuklir sekarang ini bermanfaat untuk tujuan riset bahkan kesejahteraan kita. Di Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri Bandung ini terdapat deretan foto sejarah reaktor nuklir di Indonesia. Mulai dari peletakan batu pertama hingga peningkatan daya menjadi 2000 kW atau 2 MW. Yang kala itu diresmikan oleh Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi reaktor nuklir itu apa sih sebenarnya? Reaktor nuklir merupakan fasilitas yang dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya reaksi fisi nuklir. Di Indonesia, ilmuwan kita telah memanfaatkan reaktor nuklir riset untuk berbagai tujuan, seperti produksi radioisotop yang dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan, pertanian, dan juga industri. Untuk mengetahui lebih banyak soal reaktor nuklir, kita ikutin Asti yuk, friends! Ini untuk apa? Mengukur dosis radiasi. Friends, kayaknya bukan ini doang nih. Udah ada yang nungguin. Halo, Pak. Bahaya radiasi reaktor riset, dilarang masuk kecuali petugas. Aku bukan petugas sih. Friends, sekarang Asti sudah bersama dengan Pak Abdul Rohim, Pak Koswara, dan juga Pak Agus. Ini 3 Musketeers nih, yang menjaga. Pak, sebetulnya yang dijaga apa sih, Pak? Yang dijaga adalah reaktornya sendiri ya. Reaktor nuklir itu? Ya. Ini apakah reaktor nuklir yang pertama atau sudah berbeda dari yang diresmikan oleh Presiden Soekarno, Pak? Ini adalah yang pertama kali ada di Indonesia itu yang baru. Wow, dari tahun 1965, Pak? Ya. Amazing, amazing. Nah, Pak Agus, kalau di sini biasanya kegiatannya apa yang dilakukan, Pak Agus? Nah, kita memantau daya dari reaktor itu sendiri, temperatur bahan bakar, temperatur dari air. Nah, kita pantau dari sini, kita kendalikan di sini dayanya. Jadi ada hubungannya? Jadi kegiatan reaktornya itu di sana, nah kita kendalikan di sini, kita monitor dari sini. Oh, begitu. Nah, saya kalau mau ke situ lewat mana? Lewat pintu sebelah situ. Baiklah, Pak, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Saya mohon izin. Lanjut, friends. Friends, ini dia reaktor nuklirnya. Tapi Asti nggak berani, nggak boleh juga kalau sendirian. Ini sudah ada petugas yang bertanggung jawab. Kita tanya-tanya. Misi, Pak. Oh, iya. Nah, pertanyaan yang pertama nih dari friends semua. Ini reaktor nuklir ini fungsinya apa sih, Pak, sebetulnya? Jadi reaktor nuklir itu sendiri adalah tempat terjadinya suatu reaksi fisi yang terkendali. Reaksi fisi yang terkendali. Reaksi fisi, reaksi pembelahan. Terus sekarang bedanya dengan bom atom. Kan sama-sama nuklir, Pak. Bedanya di mana? Prinsipnya bom nuklir dengan reaktor itu sama. Yang membedakan itu adalah reaktor nuklir ada tatanan kendali, boron karbida. Boron karbida. Ya, senyawa boron karbida itu berfungsi sebagai penyerap neutron. Jadi di sini adalah tempat terjadinya reaksi fisi yang berantai namun terkendali dengan adanya batang boron karbida itu sendiri. Oke, Pak, pertanyaan friends nih, awam nih, saya juga orang awam nih ya. Kan sama-sama nuklir, bom atom bisa meledak. Ini bisa nggak, Pak? Selama batang kendali masih ada di reaktor, itu tidak akan pernah terjadi.
Nah, Pak, tanya soal radiasi, Pak. Iya, silakan. Kita bincang-bincang di sini kena radiasi nggak, Pak? Oh, pernah, pasti. Mau kemana? Mau pulang. Jangan khawatir. Nah. Nah, radiasi itu pasti selalu ada dimanapun kita berada. Iya, saya di Bandung. Kalau ke atas, sama radiasinya. Sama. Naik boleh, Pak? Nah, Pak Agus dulu deh. Tadi kan saya udah nanya-nanya nih sama Pak Abdurrahim. Ini apa sih Pak Agus? Konfigurasi keadaan bahan bakar yang di dalam teras itu. Di dalam? Iya, nah, itu teras reaktor. Jadi tata letak daripada masing-masing fuel elemen itu kita anukan di sini. Dikonfigurasikan, dipetakan di sini. Apa sih yang ingin Pak Agus sampaikan agar masyarakat awam tuh jangan memiliki ketakutan yang berlebihan kalau mendengar reaktor nuklir? Ya, sesuai dengan tujuan dari pemerintah dan undang-undang ketenaga nukliran, jadi aplikasi nuklir itu untuk kesejahteraan manusia. Itu aplikasinya kan banyak, seperti pertanian, kedokteran, industri gitu. Jadi jangan jadi momok lah gitu ya. Jadi jangan nuklir menakutkan gitu. Sebenarnya aplikasi itu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Tidak berbahaya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, friends, sekarang waktunya Asti pamit dulu karena bapak-bapak ini mesti dijagain baik-baik. Sekarang Asti permisi dulu. Pak Abdurrahim, makasih banyak penjelasannya. Pak Agus, nuhun pisannya. Pak Tri, Ya, enggak. ya. Ini saya pulangkan. Oh, iya, Sudah pasti. Ya, mari, friends. Friends, alhamdulillah Asti dapat pengetahuan banyak sekali. Jadi udah tahu dong kalau dengar soal nuklir, tenang. Ya, mari, friends. Friends, alhamdulillah Asti dapat pengetahuan banyak sekali. Jadi udah tahu dong kalau dengar soal nuklir, tenang. Jangan ketakutan yang nggak beralasan. Berbahaya iya kalau disalahgunakan. Tapi kalau yang di sini nih yang dibakar, enggak dong. Kan tujuannya untuk kesejahteraan. Nah, kalau mau tahu lebih banyak tentang batal, atom dan sebagainya, datang aja ke Taman Kota BSD tanggal 2 Desember 2012. Ada Atomos Day di sana. Asik. Masukin ke jadwal ya. Jadi bisa tambah lagi ilmu pengetahuan. Sekarang waktunya Astiananta untuk pamit. Ketemu lagi di Fresh So Sweet.